Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Resti Puspitasari dengan nomor NPM 2213031003, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung. Di sini saya akan menyampaikan materi ekonomi publik guna menyelesaikan tugas UTS yang diampu oleh Ibu Fani Rahmawati, SPD, MPD. Berikut materi presentasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kegagalan mekanisme pasar dan peran pemerintah. Yang kedua, ada eksternalitas positif dan negatif. Yang ketiga, barang publik versus barang privat. Yang keempat, peran pemerintah dan swasta dalam penyediaan barang publik. Yang kelima, teori Pigen, Bowell, Liddell, dan Samuelson. Yang keenam, ada informasi asimetris. Yang pertama, materi kegagalan mekanisme pasar dan peran pemerintah. Pengertian mekanisme pasar. Menurut Nasution 2018, mekanisme pasar dapat mengalokasikan faktor-faktor produksi dengan cukup efisien dan dapat mendorong perkembangan ekonomi disebabkan karena ia memiliki beberapa kebaikan. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab kegagalan pasar. Yang pertama adanya barang publik, yang kedua adanya eksternalitas, yang ketiga adanya ketidaksempurnaan pasar, yang keempat adanya inflasi dan deflasi, yang kelima adanya resiko yang besar. Selanjutnya ada eksternalitas positif dan negatif. Eksternalitas positif mengacu pada dampak yang menguntungkan dari suatu kegiatan atau keputusan ekonomi terhadap pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam transaksi tersebut. Eksternalitas positif memberikan manfaat sosial lebih besar daripada yang diterima oleh pihak terkait. Contohnya pendidikan, vaksinasi, penanaman pohon di halaman rumah. Yang kedua itu ada eksternalitas negatif, mengacu pada dampak buruk suatu kegiatan atau keputusan ekonomi terhadap pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam transaksi tersebut. Contohnya populasi udara pabrik, penerbangan hutan liar, kemacetan lalu lintas. Selanjutnya, barang publik versus barang privat. Barang publik adalah barang atau jasa yang dapat dinikmati semua orang secara bersamaan tanpa adanya pengecualian. Ciri-ciri dari barang publik adalah yang pertama non-rival atau tidak bersaing dalam konsumsi, yang kedua ada non-excludable atau tidak dapat dikecualikan, yang ketiga disediakan oleh pemerintah, yang keempat tidak bertujuan untuk mencari keuntungan atau non-profit, yang kelima dikonsumsi secara bersama-sama atau bersifat kolektif. Contohnya jalan umum, taman kota, dan penerangan jalan. Selanjutnya ada barang swasta. Dalam ekonomi publik, barang swasta atau private goods merupakan barang yang diperoleh melalui mekanisme pasar di mana titik temu antara produsen dan konsumen ditentukan oleh mekanisme harga. Ciri-ciri barang privat. Yang pertama bersifat rival. Artinya, jika satu orang menggunakan barang tersebut, maka orang lain tidak bisa. Yang kedua dapat dikecualikan. Hanya orang yang membayar atau memiliki hak yang bisa menikmati barang tersebut. Yang ketiga, kelangkaan atau scarcity, di mana kondisi jumlah barang yang terbatas atau tidak tersedia secara melimpah. Contohnya pakaian, rumah pribadi, dan perhiasan. Materi selanjutnya, peran pemerintah dan swasta dalam penyediaan barang publik. Peran-peran utama pemerintah meliputi yang pertama, menyediakan dan membiayai barang publik. Yang kedua, menjamin pemerataan akses. Yang ketiga, menjaga kualitas dan keberlanjutan. Yang keempat, mengatur dan mengawasi keterlibatan swasta dalam beberapa kasus. Selanjutnya ada peran-peran swasta dalam penyediaan barang publik. Yang pertama ada kerjasama dengan pemerintah. Yang kedua, program tanggung jawab sosial. Yang ketiga ada inovasi dan efisiensi. Selanjutnya ada teori Pigen, Bowell, Liddell, dan Samuelson dalam konteks penyediaan barang publik di Indonesia. Yang pertama ada teori Pigen. Pigen berpendapat bahwa barang publik harus disediakan sampai suatu tingkat di mana kepuasan marginal akan barang publik sama dengan ketidakpuasan marginal akan pajak yang dipungut untuk membiayai program pemerintah, menurut Rohimah 2020. Selanjutnya, teori Bowen. Teori Bowen mengemukakan suatu teori mengenai penyediaan barang-barang publik dan teorinya didasarkan pada teori harga seperti halnya pada penentuan harga barang-barang swasta. Selanjutnya ada teori Eric Liddell.
Teori Liddell mirip dengan yang dikemukakan oleh Bowen. Hanya saja pembayaran masing-masing konsumen tidak dalam bentuk harga absolut, akan tetapi berupa persentase dari total biaya penyediaan barang publik. Yang keempat ada teori dari Samuelson. Teori ini menyempurnakan teori pengeluaran pemerintah yang disertai analisis barang sektor swasta. Kelebihan teori ini berupa analisisnya sederhana, jelas, dan menyeluruh. Selanjutnya ada informasi asimetris. Menurut Rohima 2020, informasi asimetris merupakan perbedaan informasi yang didapat antara salah satu pihak dengan pihak lainnya dalam kegiatan ekonomi. Adverse selection merupakan jenis asimetri informasi di mana satu pihak atau lebih yang melangsungkan suatu proses transaksi mengetahui informasi lebih banyak atas pihak-pihak lain. Contoh di bidang kesehatan masyarakat, program BPJS Kesehatan. Orang yang sudah tahu memiliki penyakit lebih cenderung mendaftarkan dan menggunakan layanan BPJS dibandingkan orang yang sehat. Akibatnya, beban biaya kesehatan menjadi lebih berat bagi penyedia asuransi sosial. Moral hazard. Moral hazard sendiri muncul oleh karena seorang individu tidak bertanggung jawab atas perbuatannya dan karenanya bertindak kurang hati-hati serta melepas tanggung jawab atas tindakannya kepada pihak lain. Contoh moral hazard di dunia kerja. Karyawan dengan sistem gaji tetap. Seseorang karyawan yang digaji bulanan tanpa pengawasan ketat bisa bekerja dengan santai atau tidak produktif karena tahu gajinya akan tetap diterima meskipun kinerjanya menurun. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.